Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Didi Rahmat Sitijak. Saya pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Rekan-rekan mahasiswa, ini adalah pertemuan ke-9, yang mana nanti di pertemuan ini kita akan membahas tentang teks akademik dan teks non-akademik. Jadi kita berusaha untuk mengeksplor teks dalam kehidupan akademik. Nah, tidak berpanjang kalam, langsung saja saya akan share ya. Saya akan share materi kuliah kita. Baik, sepertinya sudah tampak ya materi kuliah kita di apa namanya di layar. Nah, uh, coba diperhatikan di slide kedua, perbedaan teks akademik dan teks non akademik ditandai oleh ciri-ciri tertentu. Untuk membedakan keduanya, kita harus menelusuri ciri-ciri tersebut. Dengan memahami ciri-ciri teks akademik, kita akan merasa yakin bahwa jenis teks tersebut memang penting bagi kehidupan akademik kita. Terbukti bahwa dalam menjalani kehidupan akademik, kita harus membaca dan menciptakan teks akademik itu sendiri. Nah, kita sudah mempelajari bagaimana itu bahasa baku, non baku, kemudian kalimat apa namanya kalimat efektif. Ternyata teks akademik itu pun seperti itu juga sebenarnya gitu. Sangat sangat mengutamakan dan mementingkan yang namanya itu bahasa baku, bahasa yang sesuai dengan kamus. Nah, uh, pada kenyataannya ternyata uh, bahasa atau kata yang digunakan di teks akademik ini sangat mempengaruhi nantinya, karena sangat mempengaruhi nantinya kualitas tulisan kita begitu. Tentu acuannya sebenarnya yang paling penting adalah bahasa baku dulu gitu. Nah, kalau udah bahasa baku aman, kalian sudah pahami, uh, tentu akan lebih mudah lagi nanti untuk memahami teks akademik ini begitu. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri teks akademik dan non akademik. Tapi kita akan nanti membahas bagaimana sih ciri-ciri dan contoh-contohnya untuk teks akademik itu begitu. Nah, di sini ada struktur kalimat yang sederhana, padat informasi, padat akan kata-kata leksikal, memanfaatkan nominalisasi atau proses nominalisasi, banyak pengacuan espora, banyak istilah teknis bersifat morfologis, bersifat monologis. Monologis ini maksudnya monolog, satu arah, bukan dialog atau bercakap-cakap begitu ya. Itu sebenarnya. Nah, istilah teknis ini berhubungan dengan apa namanya? Bahasa-bahasa atau istilah-istilah khusus di bidang tertentu. Nanti akan kita diskusikan. Baik, uh, ciri-ciri teks akademik yang pertama itu sederhana, bersifat sederhana dalam struktur kalimatnya. Artinya itu berbentuk sederhana atau simpleks. Nah, di sini kesederhanaan teks akademik terlihat dari struktur kalimat yang sederhana melalui penggunaan kalimat simpleks atau simple ya. Jadi dia tidak tidak mubazir atau tidak berlebihan. Sehingga kalau kalian kemarin memahami atau mengikuti materi kuliah tentang kalimat efektif, nah hanya penambahannya saja, nya gitu. Dalam sebuah kalimat itu dianggap tidak efektif lagi karena dianggap pemborosan. Nah, hal-hal seperti itu sangat diperhatikan sekali dalam ciri-ciri teks akademik ini begitu. Jadi jika mengikuti perkuliahan kemarin tuh tentu bisa mengaplikasikannya di uh, tugas kalian nanti kalau memang ada di ciri-ciri teks akademik. Nah, jadi dipahami dulu bagaimana itu uh, kalimat efektif. Nah, itulah nanti akan digunakan di teks akademik begitu. Kemudian padat informasi. Yang dimaksud pada teks akademik adalah padat akan informasi dan padat akan kata-kata leksikal. Informasi didapatkan melalui kalimat-kalimat simpleks dan melalui nomina. Nah, jadi nanti ada beberapa kata-kata yang digunakan di dalam teks akademik itu bahkan sering ditemukan. Ternyata ada kata sifat, kata kerja, kemudian dan beberapa jenis-jenis kata lain berusaha untuk menjadi kata benda atau kata kelas kata nomina. Nah, proses itu disebut nominalisasi. Nah, nanti akan kita lihat contoh-contohnya. Ternyata di dalam teks akademik itu sering ditemukan kata-kata nomina atau proses nominalisasi dari bentuk kata dasarnya kata sifat atau kata kerja menjadi kata kelas kata nomina. Nah, itu disebut sebagai proses nominalisasi terhadap kata begitu. Nah,
Selanjutnya, teks akademik lebih banyak mengandung kata leksikal atau kata yang sesuai dengan kamus atau kata isi daripada kata susunannya, struktur kata. Ah, jadi dia lebih fokus kepada isi atau susunan apa namanya bentuk-bentuk yang sesuai dengan kamus daripada susunan atau strukturnya begitu. Nah, kemudian banyak memanfaatkan nominalisasi tadi sudah dijelaskan ya tentang proses nominalisasi itu bahwasanya dari perubahan bentuk kata kelas kata mungkin kata sifat atau kata kerja menjadi kata benda begitu. Ditemukan bahwa dalam realisasi leksis atau kata pada teks-teks akademik yang dicontohkan, nominalisasi digunakan untuk mendapatkan informasi. Kemudian bersifat taksonomi dan abstrak. Taksonomi di sini maksudnya dikotak-kotakan atau dikelompok-kelompokkan begitu. Jadi di teks akademik sering kita temukan kelompok atau pengkotak-kotakan. Nah, begitu. Di sini dijelaskan taksonomi adalah pemetaan pokok persoalan melalui klasifikasi terhadap sesuatu. Nah, ya kan? Berarti klasifikasikan atau dikotak-kotakan ya. Nah, teks akademik dikatakan abstrak karena pokok persoalan yang dibicarakan di dalamnya sering kali merupakan hasil dari formulasi pengalaman nyata menjadi teori. Nah, di teks akademik juga kadang kita menemukan beberapa kalimat yang abstrak. Nah, kalimat-kalimat seperti ini sering ditemukan ketika kita berbenturan atau melihat salah satu pernyataan yang berbentuk teoritis. Nah, bukan sebenarnya kalimat yang abstrak, tapi pemahaman kita yang belum dalam begitu. Sehingga butuh pemahaman yang lebih mendalam, ilmu yang lebih dalam, sehingga kita mampu memahami teori. Karena teori itu adalah pisau bedah untuk membedah masalah sehingga kita mampu menghasilkan sebuah karya ilmiah. Jadi untuk memahami teori harus ada pemahaman yang mendalam. Nah, karena kalimatnya itu cenderung abstrak begitu. Jadi harus betul-betul memiliki pemahaman yang mendalam. Nah, kemudian seharusnya tidak mengandung kalimat minor. Ya tentu, kalimat minor adalah kalimat yang tidak lengkap ya. Kalau nggak lengkap pula kayak mana pula menjadi teks akademik kan? Kuranglah orang memahaminya kan itu kan. Jadi harus betul-betul lengkap sehingga orang paham begitu. Nah, contoh teks akademik di sini ada contohnya. Yang mana di sini itu eh, apa namanya? Ada ulasan buku. Nah, tentu rekan-rekan semua, kemarin kalau tidak salah kalian membuat proposal ya, proposal kegiatan atau proposal penelitian atau kegiatan ya, kegiatan. Nah, di proposal itu tentu kalian mengutip beberapa referensi kan, buku begitu ya. Nah, tentu dengan mengutip dari sini, mengutip dari buku, nah, maka secara tidak langsung kalian sudah memposisikan buku itu penting dalam sebuah tulisan akademik. Karena apa? Untuk menguji ilmiah atau tidaknya sebuah tulisan akademik tentu harus ada beberapa acuan referensi dari yang terdahulu. Nah, di proposal kalian itu kalau tidak salah kan pasti kalian contohnya nih, Abdullah dalam kurung tahun baru titik dua halaman bukunya dalam kurung kemudian ya menyatakan bahwa kondisi sosial atau praktik sosial adalah sebagai bla 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 seperti itu kan. Nah, kalian kutip dari sebuah buku. Nah, ketika itu kalian kutip, tentu harus ada di kutipan harus ada buku tersebut, judul buku tersebut di daftar pustaka. Kalau tidak, kalian akan dianggap plagiat. Nah, begitu. Jadi harus ada ketika kalian kutip harus ada di daftar pustaka tuh buku, judulnya begitu. Nah, ketika dia menjadi di daftar pustaka dan ketika buku itu kalian acu, jadi buku itu berposisi sebagai buku referensi. Nah, buku referensi di sini tuh buku yang digunakan sebagai referensi atau bahan rujukan pada saat orang menyusun karya ilmiah. Di lingkungan akademik, buku sering diulas dan mengetahui keunggulan dan kelemahannya. Ya, itu tulisannya. Itu tujuan memang apa namanya mengulas buku ya tujuannya memang untuk mengetahui keunggulan dan kelemahannya. Namun buku sangat penting dalam tulisan akademik tentu karena itu menjadi referensi atau acuan begitu. Kemudian contoh teks akademik yang lain itu proposal. Kalian sudah mempraktek dan melakukannya. Yang mana di situ proposal yang kalian gunakan itu adalah proposal yang kalian laksanakan itu atau yang kalian buat itu adalah proposal kegiatan ya. Nah, di sini ada dua contoh proposal kegiatan dan proposal penelitian. Begitu. Nah, kemudian
Contoh teks akademik yang lain itu laporannya. Nah, tadi kan kalian buat proposalnya. Ini laporannya. Laporannya rupanya termasuk teks akademik juga. Nah, kalau untuk penelitian, itu laporan penelitian, itu struktur teksnya atau susunan penulisannya, itu harus ada pendahuluan latar uh, landasan teoritis, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil, pembahasan, dan penutup. Nah, begitu. Uh, Kalau untuk laporan kegiatan, struktur teksnya, pendahuluan, deskripsi kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup. Perlu diketahui bahwasanya terkadang struktur teksnya ini kita sebut sebagai panduan penulisan. Nah, begitu. Kadang disebut sebagai panduan penulisan atau acuan penulisan, begitu. Beda-beda, kadang ada beda-beda. Namun intinya sebenarnya di dalam itu harus memenuhi syarat-syarat ini. Contohnya nih, kalau untuk laporan kegiatan, struktur tesnya itu harus ada pendahuluan, deskripsi kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup. Harus ada itu. Biasanya. Ini yang secara garis besar aja ini. Namun kan tetap acuannya nanti, kalau ibaratnya kalian nih kan, menulis laporan kegiatan kalian. Ya sesuai dengan acuan yang diberikan oleh LIDA, begitu, LIDA USU kan. Nah, jadi, tapi di dalam itu pasti ada ini semua gitu. Kalau untuk laporan kegiatannya begitu, ada pendahuluan, deskripsi kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan serta penutup. Mungkin ada tambahan ataupun kalau pengurangan nggak mungkin, tapi penambahan mungkin ada ya kan? Mungkin jadwalnya atau kayak mana kan kayak gitu. Kita nggak tahu. Nah, begitu. Kami sering menyebut itu sebagai panduan penulisan begitu. Nah, kemudian artikel ilmiah. Nah, di contoh teks akademik ini artikel ilmiah termasuk juga ke dalam apa namanya? Ke dalam teks akademik. Nah, yang mana artikel di sini artikel penelitian adalah laporan penelitian yang disusun dalam bentuk artikel. Artikel konseptual adalah artikel sebagai hasil pemikiran mengenai suatu secara konseptual. Artikel penelitian ini adalah hasil penelitian yang dilakukan begitu. Contohnya nih, dosen-dosen USU itu sering melaksanakan penelitian ke lapangan. Nanti dengan menggunakan teori, dengan metodologi yang tertentu, maka mereka akan mendapatkan data dan dianalisislah data itu dan menghasilkan suatu kesimpulan. Nah, itu disebut sebagai artikel penelitian gitu. Nanti format penulisannya ya, format penulisannya itu setiap artikel kadang berbeda-beda tergantung mau diterbitkan di mana. Nanti ada lagi penerbitan artikel di mana, namanya OJS. OJS itu Open Journal System. Nanti di OJS tertentu nanti akan diterbitkan artikel tersebut. Namun tergantung pada OJS-nya, bagaimana tata cara penulisannya kan seperti itu. Nah, begitu juga dengan artikel konseptual. Artikel konseptual ini contohnya apa ya? Kalau kalian pernah baca koran yang mana di koran tersebut nanti sering ditemukan yang namanya nih, apa namanya? Opini. Nah, gitu. Opini baru nanti ada seseorang menulis. Contohnya nih, ah, pandangan seseorang tentang kejadian yang kemarin di Korea. Apakah memang sebenarnya orang Korea itu memiliki kebudayaan atau kebiasaan merayakan Halloween? Apa sebenarnya budayanya mereka sehingga mereka melaksanakannya sekarang dan menelan korban jiwa. Apakah memang itu budaya mereka atau memang sudah ada budayanya itu cuman bergeser sekarang menjadi berbentuk seperti itu atau memang ada budaya yang baru sehingga budaya baru ini dianggap sesuatu yang wah sehingga masyarakat sana mengalami culture shock begitu. Kita kan nggak tahu. Nah, itulah maksudnya secara konseptual tentu pengamat-pengamat lebih mumpuni dan lebih memahami. Dan biasanya itu ulasannya itu atau pemikiran-pemikiran seperti itu tentang pengamatan mereka disebut sebagai opini begitu. Nah, biasanya ada di koran, nah begitu. Nah, artikel konseptual ini biasanya sering didapat di koran begitu. Nah, kemudian selanjutnya teks akademik bersifat sederhana dalam struktur kalimat, yang mana penggunaan kalimat simpleks yang lebih banyak daripada kalimat kompleks secara ideasional, menunjukkan logika sederhana. Kesederhanaan pada struktur kalimat simpleks belum tentu merupakan kesederhanaan pada struktur komponen nomina. Nah, di sini ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, yang sering digunakan di dalam teks akademik itu kalimat simpleks karena mudah memahaminya begitu, tidak terlalu banyak sehingga membingungkan pembaca. Nah, itu sangat dihindari dalam teks akademik.
Nah, di sini kalimat simplex, kalimat yang hanya mengandung satu aksi atau peristiwa. Kemudian, kalimat kompleks adalah kalimat yang mengandung lebih dari satu aksi atau peristiwa. Nah, di sini ada contohnya. Kita lihat contohnya. Contoh kalimat simplex. Di sini Dewi belajar menari. Ya, kita tahu bahwa saya yang sedang menari itu belajar menari itu ya si Dewi. Joni terjatuh dari sepeda. Kita mengetahui dari kalimat ini bahwasanya yang jatuh itu adalah si Joni. Ya begitu. Kemudian burung bertengger di jendela kamar adik. Dari dari kalimat ini kita mengetahui bahwasanya yang bertengger di jendela adik itu adalah burung. Namun coba bandingkan dengan kalimat kompleks ini. Aku membeli baju baru, tetapi ukurannya terlalu kecil saat dicoba. Nah, pertanyaannya jadi nggak dia membeli baju baru? Kita nggak tahu. Nah, kemudian ibu memasak ayam goreng dan merebus daging di dapur. Jadi dia dia ada dua kegiatan di sini. Jadi terlalu apa namanya? Kita memang ini adalah kalimat kompleks yang sederhana. Memang kita pahami begitu. Namun ini tidak termasuk di dalam teks akademik begitu. Nah, kemudian adik ingin membeli mainan baru jika tabungannya sudah banyak. Iya kalau tabungannya banyak. Kalau nggak jadi kayak mana? Berarti tabungannya nggak banyak, begitu kan? Jadi terlalu kompleks kalimatnya begitu. Nah, ada dua kejadian atau dua keadaan di sini yang diceritakan kan begitu. Nah, itu sangat dihindari sekali dalam kalimat atau teks akademik begitu. Nah, kemudian teks akademik padat informasi yang mana padat akan kata-kata leksikal atau sesuai dengan bahasa kamus. Kepadatan informasi pada teks akademik dapat dilihat dari informasi didapatkan melalui kalimat simpleks, oke. Informasi didapatkan melalui nominalisasi, oke. Nah, nominalisasi adalah upaya pemberdayaan dari, nah, diberdayakan itu dari ada verba, adjektiva, adverbia, dan konjungsi. Ini semua berusaha untuk dibuat menjadi kelas kata nomina atau proses nominalisasi. Nah, begitu. Nah, di sini ada contoh teks akademik pada akan makna leksikal atau kata leksikal. Teks akademik lebih banyak mengandung kata leksikal, maaf, ini leksikal, leksikal atau kata. Isinya nomina, verba, predikator, adjektiva, dan adverbia tertentu. Daripada kata struktur, konjungsi, kata, sandang, preposisi, dan sebagainya. Meskipun jumlah kecil, tetapi kata struktur lebih banyak muncul daripada kata leksikal. Nah, di sini contoh teks yang padat leksikal. Ada yang dicetak hitam ini adalah kata leksikalnya, yang mana di sini eh, diambil dari teks biologi, begitu. Contoh teks yang padat leksikal. Nah, hanya beberapa saja menggunakan eh, struktural, penyambungnya, penyusun, penyusun. Nah, begitu. Nah, kemudian selanjutnya teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi. Nah, ini namanya proses nominalisasi, yang mana demi memanfaatkan informasi sebuah upaya pembedaan eh, pembedaan nominalisasi ditempuh dengan mengubah teks non benda. Pemadatan informasi akan menjadi semakin kompleks apabila dua atau lebih leksis hasil nominalisasi. Nah, contohnya di sini, oleh karena itu, sumbangan wanita terhadap kelangsungan keluarga sangatlah besar. Nah, contoh nominalisasi yang dimaksud bercetak tebal. Coba rekan-rekan cari kata dasar dari sumbangan itu apa ya? Sumbang ya. Nah, kemudian coba dicari kata dasar dari kelangsungan itu apa? Langsung ya. Ya kan langsung ya. Dan sumbang. Nah, setelah dicari, coba cari tahu juga kata dasar sumbang itu masuk kepada kelas kata apa. Nah, kemudian coba cari tahu juga kata dasar langsung itu masuk kelas kata apa. Berubah menjadi sumbangan dan kelangsungan. Nah, ini menjadi kelas kata apa? Apakah dia menjadi kelas kata perba? Nah, apakah dia menjadi kelas kata nomina? Jika memang iya, berarti itu ada terjadi proses nominalisasi. Berusaha menominalisasikan dari kelas kata yang lain menjadi nomina. Nah, begitu. Sebenarnya ini yang perlu dipahami di teks akademik. Sangat sering ditemukan begitu.
Nah, kemudian teks akademik banyak memanfaatkan metafora, gramatika melalui ungkapan incongruent, yang mana pergeseran dari satu leksis lain atau dari tatanan gramatika yang lebih tinggi ke tataran gramatika yang lebih rendah. Ini contohnya ada di sini. Yang mana di sini menjelaskan kongruennya itu karet berhenti tumbuh sebab PGDC, oh ini adalah hama, menyerang. Karet memproduksi sedikit getah sebab PDGC menyerang. Getah karet turun. Dari berhenti tumbuh, kemudian memproduksi sedikit hingga akhirnya turun begitu. Getahnya turun, nah, begitu. Jadi ada apa namanya? Dari yang tinggi ke rendah, begitu ya. Mulai dari berhenti tumbuh, memproduksi sedikit. Coba kita bandingkan dengan yang tadi kan yang kongruen, ini inkongruen. Serangan PDGC dapat menyebabkan terhentinya pertumbuhan dan penurunan produksi. Nah, di sini apa namanya? Uh, yang dicetak tebal menunjukkan leksis-leksis yang mengalami pergeseran. Mulai dari yang di inkongruen itu menyebabkan terjadinya terhentinya pertumbuhan dari yang besar. Berhenti, selesai, nggak ada lagi pertumbuhan begitu ya kan. Hingga akhirnya penurunan produksi. Ya otomatis lah pasti kayak gitu kan kayak gitu. Jadi mulai dari yang besar dibahas, baru mulai yang kecil, turun yang ke yang lebih kecil begitu. Nah, itu sering ditemukan di ini masuk dalam kalimat atau ungkapan incongruent. Nah, begitu. Nah, kemudian teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis. Nah, istilah teknis ini memang sangat banyak dalam sebuah teks akademik. Karena apa? Semakin banyak teks akademik yang kalian gunakan di dalam sebuah karya tulis, berarti menunjukkan kalian banyak membaca buku sebenarnya. Karena apa? Ada istilah-istilah khusus, contohnya nih, kalau kita membaca buku mungkin orang hukumnya atau orang fisip ya, politik ya, tentu tidak akan jarang kita mendengar yang namanya kalau baca-baca buku politik lah nih ya kan, politik partai, elektabilitas, apalagi eksistensi, apalagi dan lain-lain begitu ya kan. Istilah-istilahnya tentu akan sangat sering kita dengarkan, tapi memahaminya itu belum tentu juga orang paham kan begitu. Contohnya nih ada juga contoh kata atau kalimat yang seperti ini. Eh, Berdasarkan postulat atau kuhab. Nah, itu kan istilah-istilah hukum begitu. Orang hukum mungkin paham, tahu, tapi kalau kita belum tentu tahu kan apa itu kuhab. Rupanya singkatan dari KUHP kan gitu. Atau mungkin mana tersangka, mana terdakwa, mana tertuduh, mana apa namanya? Terpidana, kita kan nggak tahu. Itu istilah-istilah khusus yang memang sudah orang-orang hukum yang tahu begitu. Itu masuk ke dalam istilah teknis bidang keilmuan. Atau contohnya seperti ini. Ketika seorang dokter melakukan penyuluhan pada masyarakat, dia menggunakan istilah-istilah medis, mungkin patologi lah dan lain-lain begitu. Tentu orang-orang yang mendengarnya itu kan menganggap ibu dokter ini kan keren begitu. Tapi toh ternyata kalau disederhanakan kalimatnya tentu akan lebih mudah memahaminya seperti itu. Cuman dengan menggunakan bahasa-bahasa ilmiah atau istilah-istilah teknis tadi, orang akan tampak keren seperti itu sebenarnya. Satu, kedua menunjukkan bahwasanya dia akademisi. Yang ketiga berarti dia banyak baca buku begitu. Walaupun dia orang akademisi, cenderung biasanya kalau mendengarkan istilah-istilah seperti itu kadang ada juga yang bingung. Berarti dia kurang banyak baca buku. Contohnya seperti ini. Seorang dokter melakukan penyuluhan pada masyarakat. Beliau ngomong seperti ini di depan ibu-ibu. Begitu. Beliau ngomong seperti ini kepada ibu-ibu itu. Ibu-ibu sekalian, zat karsinogenik yang diasup oleh tubuh kita dapat menstimulus protoangkogenik sehingga ketika protoangkogenik berkembang di dalam tubuh, maka dapat berpengaruh terhadap kesehatan. Begitu juga dapat berpengaruh kepada prefrontal cortex ibu sekalian.
Begitu juga nanti akan berpengaruh juga terhadap prefrontal cortex keturunan ibu-ibu. Nah, anak-anak ibu, bayi-bayi ibu nanti bisa berpengaruh, Bu. Nah, padahal itu kan menggunakan istilah bahasa apa namanya bahasa teknis atau istilah teknis kesehatan begitu. Tapi kalau kita menggunakan bahasa yang awam, tapi eh, kalau orang-orang di luar sana mendengarkan bahasa itu pasti kayak gini. Oh iya ya, apa itu ya? Padahal orang itu nggak paham sebenarnya. Padahal bahasa sederhananya seperti ini. Zat karsinogenik, zat karsinogenik itu zat ini, zat apa namanya? Zat penyedap rasa. Jadi jangan banyak makan penyedap rasa, nanti berpengaruh terhadap perkembangan sel kanker yang ada dalam tubuh. Karena sel kanker itu bisa berkembang jika ada yang memotivasinya. Nah, salah satu pemotivasi sel kanker itu adalah zat karsinogenik atau zat penyedap rasa. Dengan demikian, jika uh, sel kanker yang ada dalam tubuh ibu-ibu sekalian itu terstimulus atau terpengaruh, terangsang, maka dia akan berkembang. Kalau dia berkembang, otomatis akan mengganggu kesehatan ibu-ibu. Kalau kesehatan ibu-ibu terganggu karena kanker, juga bisa mempengaruhi otak ibu. Nah, otomatis tubuh ibu bermasalah, otak ibu bermasalah, nanti ibu punya anak pun bisa jadi bermasalah juga otaknya. Makanya jangan banyak makan micin. Itulah inti dari kalimat yang tadi itu, kalimat yang menggunakan bahasa-bahasa teknis tadi, istilah teknis tadi. Nah, uh, mungkin di dalam masyarakat umum ketika kita menjelaskan seperti itu akan dianggap wah kali gitu kan. Tapi orang nggak paham. Tapi kalau kita menggunakan bahasa istilah-istilah teknis seperti itu di sebuah karya akademik atau teks akademik itu yang hal yang lumrah itu menunjukkan bahwasanya kalian berkualitas, kalian membaca banyak buku sehingga mampu memahami dan membuat istilah-istilah itu dalam sebuah tulisan begitu. Artinya menunjukkan kalian memang banyak baca buku begitu. Nah, begitu dia. Ya, sampai di situ saja rekan-rekan semua. Semoga apa namanya? Semoga diskusi kita ini memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga ini bisa diaplikasikan dalam tulisan-tulisan selanjutnya. Mungkin laporan laporan kegiatan, laporan penelitian, atau mungkin nanti kalian menulis skripsi juga sangat diperlukan, sangat penting untuk dilaksanakan. Dan semoga materi ini bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali.